Kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia telah selesai. Hasilnya mendapatkan Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi menjadi calon lawan Indonesia di putaran keempat. Lantas, akankah timnas Indonesia bisa menaklukkan mereka? Selain itu, syarat apa yang dibutuhkan timnas agar bisa langsung menjadi pemenang? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Laura. Oke, Bung, ini bagaimana Anda melihat kekuatan dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi yang ini akan menjadi lawan Indonesia di putaran keempat nanti, Bung Roni? Tentunya semuanya adalah tim-tim yang sangat kuat, berada di level atas kita ya. Kita yang paling rendah kalau dibilang secara peringkat di FIFA, makanya kalau ditempatkan di pot 3 ya kita paling bawah dengan Oman. Jadi siapapun yang menjadi lawan kita harus tetap fokus, harus betul-betul konsentrasi karena ini perjalanan yang tidak mudah. Sebenarnya di putaran ketiga kemarin peluang itu ada untuk bisa lolos langsung. Dengan catatan kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus di pertandingan away kita, tandang melawan Bahrain yang berakhir 2-2 itu yang nyaris kita bisa menang. Dan kita bisa mendapatkan hasil positif lawan Cina. Artinya kalau 2 itu kita tidak kalah, kita mendapatkan hasil bagus, kita bisa lolos langsung. Karena dengan poin 12 saat ini, memungkinkan kita bisa dapat poin ketambahan 6 jadi 18 kalau kita bisa menang. Sayang memang kita tidak bisa memanfaatkan laga itu. Tapi oke lah, kita sekarang sudah berada di urutan keempat dan tugas kita adalah bagaimana mengamankan 1 dari 2 jatah yang ada di babak keempat. Karena kan dibagi dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim dan pemenangnya juara grup yang akan lolos di grup A atau grup B. Jadi kalau melihat lawan Qatar, Uni Emirat Arab, itu sama semua. Kita beruntung, ya walaupun kita mau ketemu Oman, Arab Saudi, Irak, karena walaupun kita satu-satunya di luar dalam tanda kutip Liga Arab yang mengepung kita, namun kita cocok cara bermain kita dengan tim yang ada di Timur Tengah atau Asia Barat ini, itu mengena di kita. Karena itu sudah kita lakukan, kita tidak kalah bermain dengan Arab Saudi, bermain dengan Bahrain di putaran ketiga. Kita mendapatkan 4 poin dari 2 tim itu, dan sekarang ada 1 tim Arab Saudi yang lolos. Jadi kita sudah terbiasa. Ini oke buat kita, ya. Dibandingkan dengan kita bermain dengan ras kuning, misalnya Jepang kayak kemarin agak sulit, ya termasuk dengan Korea juga. Jadi agak berat. Dengan Cina juga kan kita agak sulit. Tetapi kalau dengan tim-tim dari Arab ini, menurut saya ya, ini lebih menguntungkan buat kita. Cuma kita harus lihat di faktor X-nya dari sisi non teknis. Nah ini kan akan sangat berpengaruh kalau kita keluar, ya tidak menjadi tuan rumah dan harus bermain misalnya di Qatar atau di Arab Saudi. Nah, faktor-faktor non teknis ini yang harus dilihat. Tapi kalau dari segi permainan, saya yakin kita bisa bersaing dengan mereka. Makanya PSSI melakukan itu untuk mengantisipasi di Oktober, di bulan September ada FIFA Match Day. Kita akan bertarung dengan tim-tim yang punya gaya tipikal permainan yang sama dengan calon lawan kita di putaran keempat. Misalnya Lebanon kita pilih, ya, dan Kuwait. Itu kan bagus buat kita untuk penjajakan sebelum melangkah ke bulan Oktober, dan itu akan terjadi di September di antara tanggal 1 dan tanggal 9 untuk FIFA Match Day ini. Jadi 2 ini dirasakan 2 tim yang akan menjadi lawan kita di FIFA Match Day. Baguslah buat kita, oke lah buat kita untuk mengantisipasi pertandingan selanjutnya di putaran keempat. Tinggal kita menunggu, Mbak Laura, itu tanggal 17 Juli. Ya dalam drawing itu kita berada di mana posisi kita. Tapi kalau bicara lawan-lawan kita harus siap semua. Begitu. Baik, Bung Roni, ini kemudian kalau Anda melihat ini ya dari ke-6 negara yang akan menjadi calon lawan di Indonesia ini, menurut Anda negara mana yang kira-kira menjadi lawan paling berat atau negara mana juga yang akan menjadi lawan paling ringan? Semua kalau dipikir berat. Kalau kita berada, saya lihat di pot 3 berarti kita tidak akan ketemu dengan Oman kan. Kita akan terpisah dalam undian. Nah, kita memungkinkan ketemu dengan Qatar dan memungkinkan juga ketemu dengan Irak. Nah, ini kan berat semua. Qatar juara Asia, ya. Dan mereka kalau bermain di kandang kan kita tahu bersama. Ini luar biasa buat mereka. Jadi mereka bisa mengalahkan Iran juga. Iran sudah lolos tapi mereka bisa kalahkan Iran. Itu tim yang sangat baik. Apalagi kalau kita bicara tadi dengan di sisi non teknis kan, ini sangat berpengaruh yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain kita dan juga PK atau Patrick Kluivert sebagai pelatih. Jadi kalau ditanya tim mana yang kuat, itu semua kuat. Kecuali kita ada Oman, tapi sayang tidak berhadapan dengan Oman. Nah kalau dengan Qatar, Irak, Uni Emirat Arab itu secara peringkat mereka ada di atas kita semua. Jadi memang harus
tim ini harus disiapkan secara matang. Ya, untuk 3 bulan ke depan jangan dianggap ini masih lama, tapi saya pikir sudah dekat, sangat dekat. Makanya kematangan ini, faktor mental pemain-pemain kita, mental tandang ini yang harus dibangun oleh Patrick Kluivert. Karena kalau saya mengevaluasi dari putaran ketiga kemarin, kita tandang selalu kesulitan dan tidak pernah menang, kecuali ada 2 imbang melawan Bahrain dan Arab Saudi. Selebihnya kan kita kalah, di Cina kita kalah, di Australia juga apalagi digebuk dengan 5 gol, apalagi kemarin kan dengan Jepang kita kalah dengan 6 gol. Jadi faktor ini yang harus dibangun, ya. Chemistry ini harus kita bisa dapatkan untuk menghadapi laga di putaran keempat, karena ini laga yang sulit, yang tidak mudah. Lain halnya kalau saya bilang tadi, kalau kita dengan Oman mungkin kita bisa oke, karena kita pernah menang melawan Oman, jadi kita mendapatkan lawan yang sepadan lah buat kita. Tapi sayang itu tidak akan ketemu kalau ditempatkan di pot 3. Tapi kita harus siap. Makanya saya bilang tadi, kita bersyukur ada keuntungan bahwa kita lebih oke cara bermain tim-tim Arab itu lebih mengena dengan kita. Jadi ada motivasi lebih dari pemain-pemain kita untuk bisa memenangkan pertandingan, kecuali yang faktor X tadi yang saya bilang. Nah, itu yang harus diantisipasi, karena kan dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Seperti di Bahrain, kita sudah hampir menang 2-1, tapi ada penambahan 7 menit jadi 9 menit. Akhirnya Bahrain bisa menyamakan 2-2. Hilanglah peluang kita untuk bisa menang. Padahal kalau kita menang saat itu kan kemungkinan lolos langsung ke Amerika 2026 sangat terbuka buat kita. Jadi hal-hal seperti inilah ya, yang kita harus bisa lihat, antisipasi dan membangun mental pemain-pemain kita. Mental atau bukan cuma fisik, tapi mental itu menghadapi tekanan. Tekanan pihak tuan rumah atau lawan yang lebih di atas kita dengan berbagai cara. Karena tim-tim dari Arab ini kan banyak trik-trik tricky yang mereka buat di lapangan, apalagi ketika mereka sudah unggul. Ini membuang-buang bola, membuang waktu dengan berpura-pura jatuh di lapangan dan sebagainya. Kita sudah tahu bagaimana bisa melakukan cara itu yang kita hadapi dengan tim-tim dari Arab. Jadi itu, Laura. Baik, Bung Roni, ini selain kita membahas kekuatan dari negara-negara calon lawan tersebut, kita juga butuh evaluasi, Bung. Ini mungkin boleh Anda evaluasi apa saja dari permainan timnas Indonesia ini, mengingat laga berikutnya lebih krusial karena Indonesia tidak lagi berlaga di kandang sendiri. Nah, itu tadi yang pertama yang saya bilang tadi kan, faktor mental kita harus dibangun dengan lebih kuat. Karena kita tidak akan bermain di kandang, kecuali kita bermain di kandang, itu lain halnya. Selalu kita memenangkan pertandingan kan semua di kandang. Ya, baik melawan Bahrain, Arab Saudi, dan juga dengan Cina kemarin, selain ada 3 seri. Jadi kalau itu sudah dapat bagus dalam 3 bulan ke depan, ini kan akan oke buat pemain-pemain kita. Mereka lebih siap secara mental. Kemudian kalau bisa melihat dari evaluasi saya yang kemarin di putaran ketiga, itu kita hanya memasukkan 9 gol dan kemasukan 20 gol. Berarti di sini ada apa? Ada sesuatu yang tidak beres di jantung pertahanan. Walaupun itu sudah dirasakan bahwa di belakang kita itu tebal. Banyak pemain-pemain bagus kan. Ada Rizky Ridho, Jai Itzes, Justin Hapner. Bagus-bagusan, Amir Hilgers, ada Jordi juga. Sudah adalah Verdong. Banyak pemain, Kevin Dix. Itu pemain-pemain bagus semua kalau bisa dilihat, tebal. Tetapi tetap kita kebobolan 20 gol. Berarti ada masalah di sini. Ya, yang harus dievaluasi juga oleh Patrick Kluivert. Sampai kebobolan dan minus kita itu 11. Dengan hanya memasukkan 9 gol, berarti juga ada kelemahan di lini serang kita. Tidak boleh hanya bergantung kepada 1-2 pemain. Dalam hal ini katakanlah kita bergantung kepada Ole, nggak bisa. Itu sudah tercermin kemarin melawan Jepang. Begitu Ole di marking habis, kita selesai, hilang. Karena bola-bola mereka tahu pasti akan ke Ole Romeni lawan Jepang kemarin. Sehingga mereka menghajar Ole terus. Kemudian mereka melakukan pressing tinggi di tengah, sehingga kita tidak berkembang, tidak bisa bermain sama sekali. Dan dalam penguasaan, kontrol permainan ada di pihak lawan. Itu yang menjadi kesulitan kita kemarin. Makanya kalau melihat evaluasi kemarin, kita harus menambah pemain yang oke, ya, di 3 lini ini. Belakang, tengah, dan depan. Karena tengah juga saya pikir agak tipis, ya. Kalau bisa dilihat. Bagaimana kalau Tom Haya cedera, misalnya. Atau ada kena kartu. Joy Pelupesi mengalami masalah. Kita terkendala di sini. Karena kita tidak punya orang-orang yang bisa bermain seperti Tom dan juga seperti Pelupesi. Walaupun kita punya Nathan Cho, ya punya Ivar Jenner, akan ada Ricky Kambuaya, ada Beckham Putra, tapi mereka tipikal tidak akan sama dengan 2 pemain ininya. Itu yang harus dilihat. Dari evaluasi saya kemarin, harus ada penambahan untuk menatap putaran keempat nantinya dengan komposisi pemain yang bagus di semua lini. Jadi ada keseimbangan di antara pemain di starting 11, 11 pemain pertama, dengan siapa yang akan menggantikan. Itu harus ada keseimbangan. Seperti yang diperlihatkan oleh Jepang misalnya, oleh Australia. Mereka punya keseimbangan pemain bagus yang ada di bench dan ada di lapangan di starting 11 pertama. Itu yang harus dilakukan oleh
Patrick Kluivert. Masih memungkinkan ya. Baik. 3 bulan ke depan itu masih oke lah untuk bisa menambah amunisi ini di belakang, tengah, dan depan. Terutama saya sorot juga memang di depan ini. Baik. Karena kita hanya menggunakan oleh agak sulit. Begitu, Laura. Baik, Bung Roni, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Bung Roni.